Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Shenmue Season 2. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Shenmue Season 2 ini yang tayang entah kapan, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas! Melanjutkan cerita sebelumnya di Shenmue Season 2, setelah Raja Harimau mengamuk kepada semua rombongan prajurit bayaran, petir dan nyala api menyala di tubuh Raja Harimau di udara saat gelombang auman mengerikannya terdengar dari tanah, sehingga dalam sekejap mata, serangan mengerikan Raja Harimau itu mengenai semua prajurit bayaran saat mereka terpental cukup jauh sebelum pada akhirnya wassalam. Bahkan para pedagang yang menonton di kejauhan tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam baku hantam mengerikan ini, tetapi mereka hanya bisa melihat api serta kilatan petir yang meledak di langit, yang pada dasarnya hal ini juga disaksikan Dahandao saat ia mengambil tombak dari tanah dan mencoba menusuknya ke arah tubuh Raja Harimau. Tetapi pada saat Dahandao akan menusuk tubuh Raja Harimau meraung keras di udara, sehingga hal ini membuatnya kehilangan keseimbangan saat ia jatuh di tanah. Serta pada saat yang sama, saat Dahandao jatuh ke tanah, Raja Harimau mulai mengeluarkan elemen-elemen sihir di udara saat kumpulan energi yang kuat berkumpul di sekitarnya. Sontak kejadian ini membuat pemimpin prajurit bayaran segera berteriak keras kepada semua anggotanya saat ia merasa bahwa Raja Harimau telah menunjukkan mode seriusnya, serta mereka semua kemungkinan tidak akan bisa menahannya. Sehingga pada saat yang sama, ia memerintahkan semua orang untuk kabur, yang pada dasarnya hal ini juga disaksikan Chenan saat ia berpikir untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Tetapi ketika ia melihat bahwa prajurit bayaran tidak dapat menahan kekuatan Raja Harimau, hatinya sedikit tergerak saat ia dengan cepat melangkah maju mendatangi pemimpin prajurit bayaran. Serta pada saat yang sama, ia menanyakan kepada pemimpin prajurit bayaran apakah ia bisa mengirimnya ke punggung Raja Harimau. Yang pada dasarnya pertanyaan Chenan ini membuat pemimpin prajurit bayaran terkejut untuk sementara waktu saat ia menyuruh Chenan untuk dengan cepat pergi. Tetapi pada saat yang sama, Chenan tiba-tiba mengeluarkan pedang emas di tangannya saat ia memberitahu kepada pemimpin prajurit bayaran bahwa ia bisa menghabisi Raja Harimau selama pemimpin prajurit bayaran bisa mengirimnya mendekat ke tempat Raja Harimau. Sehingga pada saat yang sama, melihat Chenan tetap kekeh untuk membantunya, pemimpin prajurit bayaran merasa ragu sejenak saat ia akhirnya setuju dengan rencana Chenan. Tidak lama, ia kemudian mengkomatkan serangkaian mantra, sehingga pada saat yang sama, setelah ia membaca mantra ini, elemen angin tak berujung dengan cepat mengembun di sekitar Chenan saat ia dengan cepat melambaikan tongkatnya. Serta pada saat yang sama, Chenan segera tersapu oleh angin kencang saat ia bergegas menuju ke tempat Raja Harimau di udara, yang pada dasarnya kehadiran Chenan yang tak diundang ini tampak dirasakan Raja Harimau saat ia mengumpulkan semua energi sihir di udara. Dan saat ia hendak membuka mulut dan mengembuskan api, Chenan mengambil langkah pertama saat ia dengan cepat membuang tombak yang sudah disiapkannya. Serta pada saat yang sama, tombak itu menusuk leher Raja Harimau dengan cahaya emas, yang pada dasarnya hal itu membuat Raja Harimau meraung panjang di udara. Sehingga pada saat yang sama, pemimpin prajurit bayaran yang melihat ini menghabiskan jejak terakhir energi sihirnya saat ia pada akhirnya mengirim Chenan ke belakang Raja Harimau. Serta pada saat ini, Raja Harimau secara bertahap kehilangan keseimbangan di udara bergetar tanpa henti saat Chenan segera meraih bulunya untuk menstabilkan sosoknya. Sehingga pada saat yang sama, ia dengan cepat naik ke leher Raja Harimau saat dengan pukulan badasnya ia menghantamkannya ke arah Raja Harimau. Tubuh Raja Harimau bergetar hebat setelah terkena pukulan badas dari Chenan saat ia dengan cepat jatuh ke tanah. Sehingga pada saat ini, tubuh Raja Harimau tampak sangat lemah saat Chenan yang melihat ini tidak berani lagi menggunakan kekuatannya, yang pada dasarnya hal itu juga akan membuatnya menderita kerugian besar. Dan tidak lama, saat Chenan memikirkan hal ini, Raja Harimau dengan kondisi lemahnya tiba-tiba menstabilkan tubuhnya, yang pada dasarnya saat ia baru saja menstabilkan tubuhnya, Chenan sekali lagi meninju kepalanya. Serta pada saat yang sama, Raja Harimau yang terkena tinju Chenan ini meraung di langit saat dengan kemarahannya ia segera jatuh berguling-guling di tanah. Sehingga pada saat yang sama, Chenan kemudian berkuda di atasnya saat kakinya dengan kuat menjepit lehernya. Serta pada saat yang sama, tangannya mengepalkan bulunya saat ia sekali lagi memukul dengan keras kepalanya dan punggung Raja Harimau. Serta kemudian ia turun dari tanah, yang pada dasarnya serangan Chenan ini membuat Raja Harimau meraung keras saat ia langsung jatuh dari udara sebelum pada akhirnya
akhirnya ia menghantam tanah dengan keras serta menabrak semak besar. Melihat kondisi Raja Harimau saat ini di ujung tanduk, para prajurit bayaran yang masih hidup tampaknya ingin membalaskan kematian rekan seperjuangannya saat mereka yang selamat segera menyerang ke arah Raja Harimau dengan berbagai jenis pedang di tangan mereka serta kegilaan balas dendam di wajah mereka, sehingga dalam sekejap mata Raja Harimau yang terkena serangan semua prajurit bayaran ini segera tepar di tanah dengan kondisi sekarat. Bahkan semua binatang lain di hutan ini yang melihat Raja Harimau di ambang kematian segera meraung dengan kepanikan saat mereka memilih untuk kabur menyelamatkan diri masing-masing. Yang pada dasarnya kondisi sekarat Raja Harimau ini juga dilihat Cuyu saat dia tiba-tiba berlari ke belakang prajurit bayaran serta berteriak kepada mereka untuk menghentikan serangan mereka kepada Raja Harimau yang sedang sekarat. Mendengar teriakan Cuyu, semua prajurit bayaran tertegun serta mereka semua berbalik untuk menatapnya saat wajah seorang prajurit bayaran menjadi marah dengan teriakan Cuyu serta pada saat yang sama ia mengatakan kepada Cuyu untuk tidak perlu menghentikan tindakan mereka karena saat ini mereka berniat menghabisi Raja Harimau yang telah mewassalamkan rekan seperjuangan mereka. Sehingga pada saat yang sama Chenan yang melihat pertikaian antara Cuyu dan para prajurit bayaran segera menghampirinya saat ia mengatakan kepada semua prajurit bayaran untuk tidak perlu menanggapi perkataan Cuyu. Tidak lama setelah pertikaian ini, darah di seluruh tubuh Raja Harimau melonjak sampai ke tulangnya. Serta pada saat yang sama, seorang prajurit bayaran membuka dada dan perut Raja Harimau dengan pisau untuk mendapatkan inti kristal ajaib di dalamnya. Saat ia mempersilahkan Chenan untuk mengambilnya karena ia telah berhasil menghabisi Raja Harimau. Sehingga pada saat yang sama, Chenan yang mendengar ini segera mengambil inti kristal ajaib Raja Harimau. Sebelum pada akhirnya, ia mengajak semua prajurit bayaran untuk mengubur mayat Raja Harimau. Dan setelah membersihkan TKP, kelompok prajurit bayaran semua menyatakan terima kasih kepada Chenan saat mereka semua kemudian berjalan ke arah para pedagang. Serta pada saat ini hanya menyisakan Chenan, Cuyu, dan Dahandau di tempat kejadian. Sehingga pada saat yang sama Dahandau tersenyum malu kepada Chenan saat ia tidak menyangka bahwa Chenan memiliki kekuatan yang badas. Yang pada dasarnya ketika Chenan mendengar ini, ia menanyakan kepada Dahandau apakah dirinya bisa mengembalikan 100 koin emasnya. Mendengar ini, Dahandau sedikit terkejut saat dia mengalihkan pembicaraan tentang koin emas yang disebutkan Chenan, yang pada dasarnya ia tampak tidak mau sedikit pun mengembalikan koin emas Chenan saat ia memilih untuk kabur dari TKP. Sehingga pada saat yang sama, Cuyu yang melihat Dahandau kabur menoleh ke arah Chenan saat ia menyuruh Chenan untuk meninggalkan dirinya beserta Raja Harimau sendirian. Yang pada dasarnya perintah Cuyu ini disetujui Chenan saat ia memberitahu Cuyu untuk berhati-hati terhadap Raja Harimau yang merupakan binatang iblis. Sebelum pada akhirnya, setelah memberitahu hal ini kepada Cuyu, ia memilih berjalan ke dalam hutan. Melihat Chenan menghilang ke dalam hutan, Cuyu pelan memandangi mayat Raja Harimau saat ia merasa bahwa Raja Harimau ini benar-benar wassalam. Sehingga pada saat yang sama, ia menghela napas serta memilih untuk berbalik meninggalkan Raja Harimau. Tetapi tepat ketika ia berbalik dan pergi, ia tiba-tiba mendengar rintihan suram yang pada dasarnya hal ini membuatnya ketakutan dan bergegas kembali. Serta pada saat yang sama, saat ia kembali ke tempat Raja Harimau, ia melihat kelopak mata Raja Harimau bergetar untuk sementara waktu. Saat ia kemudian membuka matanya serta merasa bahwa Raja Harimau ini tidak wassalam. Tidak lama setelah melihat Raja Harimau yang tampak tidak wassalam, Cuyu sedikit menggigil saat ia pelan menenangkan Raja Harimau. Yang pada dasarnya saat ia masih menenangkan Raja Harimau, Chenan yang sebelumnya sudah pergi ke hutan tiba-tiba datang sambil tertawa saat ia melihat Cuyu yang mencoba menenangkan Raja Harimau dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Sehingga pada saat yang sama, melihat kemunculan Chenan yang tiba-tiba, Cuyu pada akhirnya tidak takut lagi saat ia memberitahu Chenan bahwa ia tidak takut sedikit pun pada Raja Harimau. Melihat ini, Chenan mengabaikan perkataan Cuyu saat ia berkeliling di sekitar Raja Harimau serta merasa Raja Harimau ini tampak kuat sampai-sampai tidak bisa mati. Sehingga pada saat yang sama, ia berniat menghabisi Raja Harimau. Yang pada dasarnya hal ini dihentikan Cuyu saat ia mengatakan kepada Chenan bahwa ia tidak akan membiarkannya menyentuh sedikit pun Raja Harimau. Dan saat mereka masih berdebat satu sama lain, tiba-tiba Raja Harimau berdiri serta darah perlahan muncul di tempat berbaringnya saat ia segera memandang Chenan dengan cahaya kilat di matanya. Tetapi saat ini, ia tampak takut melihat Chenan serta memilih untuk melihat Cuyu dengan kelembutan di wajahnya. Yang pada dasarnya saat Cuyu melihat ini, ia
ia merasa bahwa Raja Harimau ini tidak memusuhinya. Saat ia menanyakan kepada Raja Harimau itu apakah ia berani menyerangnya, sehingga pada saat yang sama Raja Harimau yang mendengar ini menggelengkan kepalanya dengan santun saat ia menunjukkan gestur baik terhadap Cuyu. Serta pada saat yang sama Cuyu yang melihat ini bersorak gembira saat ia menatap Raja Harimau yang perlahan berdiri. Melihat Raja Harimau yang mencoba berdiri, Chenan mengeluarkan pisau panjang yang memancarkan cahaya emas saat ia mengambil kuda-kuda untuk menghabisi Raja Harimau. Yang pada dasarnya gerakan Chenan ini diketahui Cuyu saat ia menyuruhnya untuk tidak melakukan tindakannya, sehingga pada saat yang sama Chenan yang mendengar perintah Cuyu ini terkejut saat ia merasa Raja Harimau ini cukup berbahaya serta kemungkinan ia akan menghabisi semua orang lagi. Serta pada saat yang sama Cuyu yang mendengar ini memberitahu Chenan bahwa Raja Harimau ini tidak akan menghabisi orang lagi saat ia berjalan ke arah Raja Harimau serta memberitahunya untuk tidak menghabisi orang lagi. Sehingga pada saat yang sama Raja Harimau yang mendengar ini menatap Cuyu dan kemudian menatap Chenan serta pada akhirnya ia mengangguk. Melihat ini, wajah Cuyu tampak bahagia serta memuji Raja Harimau saat dia berniat menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Yang pada dasarnya niat Cuyu ini agak diragukan Chenan saat dia merasa Raja Harimau itu kemungkinan akan selalu diawasi semua prajurit bayaran. Sehingga pada saat yang sama Cuyu mendengar ini tidak memperdulikannya sama sekali akan hal itu. Dan pada saat Cuyu dan Chenan masih berdebat tentang Raja Harimau, mereka berdua segera terkejut saat mereka melihat sayap dan tanduk Raja Harimau tiba-tiba menghilang serta tubuh besarnya mulai menyusut dengan cepat. Yap. Jadi, apakah Raja Harimau itu akan berubah bentuk seperti Xiaoyan, harimau peliharaan Lindong ya? Kita tunggu aja di cerita selanjutnya. Bye-bye.